Calon pemain timnas Indonesia Jairo Ridwell bantu Crystal Palace bantai Manchester United. Apakah Indonesia sanggup patahkan kutukan wakil Asia yang tak pernah lolos di playoff Olimpiade? Lagi dan lagi, wasit PAR asal Thailand si Pakron Puudom akan pimpin laga timnas Indonesia versus Guinea U23. Tak mendapatkan menit bermain, dua punggawa Persija Jakarta bersyukur bisa dapatkan pelajaran berharga di Piala Asia U23. Calon pemain timnas Indonesia Jairo Ridwell bantu Crystal Palace bantai Manchester United. Ya, dalam lanjutan pekan ke-36 Liga Inggris, Crystal Palace berhasil membantai Setan Merah dengan skor meyakinkan iaitu 4-0. Setan Merah dibuat tak berkutik oleh tim berjuluk The Eagles itu. Gol-gol Crystal Palace dicetak oleh Mikel Olise di menit 12 dan menit 66. Serta dua gol lagi dicetak oleh Philips Mateta pada menit ke-40 dan Terix Miskel pada menit ke-58. Dengan hasil tersebut, Crystal Palace berada di peringkat 14 dengan koleksi 43 poin. Dalam laga itu, calon pemain timnas Indonesia yakni Jairo Ridwell masuk di babak kedua menggantikan Wils Hoek Hurst. Jairo kembali dimainkan di posisi gelandang oleh sang pelatih. Menurut aplikasi SofaScore, Jairo Ridwell mendapatkan rating 6,8 pada laga itu. Terlepas dari itu, beredar kabar bahawa Jairo Ridwell akan datang ke Indonesia pada akhir Mei 2024. Jika datang akhir Mei 2024, Jairo Ridwell langsung menjalani proses naturalisasi menjadi warga negara Indonesia atau NI. Ia diproyeksikan membela timnas Indonesia di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang dimulai September 2024 nanti. Bergeser ke lanjutan pekan ke-33 Eredivisie Liga Belanda, Kelvin Verdonk DKK berhasil mencuri poin saat bertandang ke Excelsior Rotterdam dengan skor 0-3. Ketiga gol Nijmegen dicetak oleh Jaron Cherry pada menit ke-60 dan menit 64. Serta satu gol lainnya dicetak oleh Roberto Gonzalez di akhir babak kedua. Dalam laga itu, calon punggawa timnas Indonesia bermain full 90 menit. Seperti biasa, Kelvin Verdonk ditempatkan di posisi bek sayap. Kelvin Verdonk pun juga mendapatkan rating 7,5 menurut aplikasi SofaScore. Dari hasil pertandingan itu, Nijmegen berada di peringkat ke-6 klasemen sementara Eredivisie Liga Belanda dengan koleksi 50 poin hasil dari 32 pertandingan. Apakah Indonesia sanggup patahkan kutukan wakil Asia yang tak pernah lolos di playoff Olimpiade? Ya, Indonesia akan melakoni laga hidup mati untuk lolos ke Olimpiade Paris 2024 melawan Guinea U23. Pertandingan tersebut akan dilangsungkan pada hari Khamis 9 Mei 2024 pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Sejauh ini memang belum ada wakil Asia yang berhasil masuk Olimpiade via jalur playoff. Sebut saja Oman yang harus mengakui kehebatan wakil Afrika lainnya yaitu Senegal. Tim berjuluk Al-Ahmar itu kalah 2-0 tanpa balas dari The Lion of Teranga itu. Nah, tentunya jika Indonesia berhasil menang atas Guinea U23, tentunya skuad Garuda akan mematahkan kutukan tersebut yang lolos via playoff dari wakil Asia. Saat ini para punggawa timnas Indonesia U23 sudah berada di Prancis untuk menggelar latihan. Rafael Struijk dan kawan-kawan diharapkan bisa bermain maksimal dan meraih kemenangan demi tiket ke Olimpiade Paris 2024. Lagi dan lagi, wasit PAR asal Thailand si Pakron Puudom akan pimpin laga timnas Indonesia versus Guinea U23. Haduh, kenapa ya wasit ini selalu ditunjuk ketika Indonesia bermain di laga-laga penting? Kabarnya si Pakron Puudom akan memimpin laga Indonesia U23 versus Guinea U23. Berita tersebut disampaikan oleh pengamat sepak bola Indonesia yakni Roni Pangamanan atau Bung Ropan. Namun, bagi Indonesia ketika kita ingin bersiap melawan Guinea, ada kabar terbaru, lagi-lagi wasit PAR si Pakron Puudom akan memimpin laga tersebut.
Seperti yang kita ketahui, tiap kali Sipakron Puudom yang memimpin laga Indonesia selalu kalah. Setidaknya dalam 4 pertandingan terakhir, kata Bung Ropan, sapaan akrab Roni Pangamenan itu dari akun YouTube beliau. Saya juga bingung bagaimana cara AFC dalam menunjuk wasit. Tiap kali Indonesia bermain, Sipakron selalu bertugas sebagai wasit PIR. Padahal, ada banyak wasit utama yang bisa ditunjuk sebagai wasit PIR, termasuk di laga melawan Guinea ini, lanjut pria berkacamata itu. Tak mendapatkan menit bermain, dua punggawa Persija Jakarta bersyukur bisa dapatkan pelajaran berharga di Piala Asia U23. Ya, Piala Asia U23 telah usai, di mana timnas Indonesia finish di posisi 4 besar setelah kalah di semifinal melawan Irak U23. Namun, di balik itu semua, ada dua pemain Persija Jakarta yang tidak mendapatkan menit bermain di turnamen itu. Pemain yang dimaksud adalah Doni Tri Pamungkas dan Raihan Hanan. Persija memang menjadi tim dengan pemain paling banyak yang dipanggil oleh timnas Indonesia. Tercatat ada 5 pemain Persija yang dipanggil, yaitu ada Rizky Ridho, Muhammad Ferrari, Ilham Rio Fahmi, Raihan Hanan maupun Doni Tri Pamungkas. Namun Raihan Hanan merasa bersyukur bisa bergabung dengan timnas Indonesia U23, walau minim mendapatkan menit bermain. Hanan akan menjadikan momen Piala Asia sebagai motivasi untuk menjadi lebih baik ke depannya. Alhamdulillah, di Piala Asia U23 kemarin saya dapat kesempatan untuk turun main melawan Yordania. Memang tidak lama, tapi kesempatan untuk main di Piala Asia U23 tentu bisa dijadikan pengalaman buat saya sendiri, kata Raihan Hanan dikutip dari laman resmi Persija Jakarta pada Senin 5 Mei 2024. Pastinya kesempatan tersebut akan saya jadikan motivasi untuk terus berkembang dan menjadi pemain yang lebih baik dari sebelumnya, imbuhnya. Sama seperti rekannya, Doni Tri Pamungkas juga merasa beruntung bisa bergabung dengan skuad Garuda asuhan Sintayong itu. Saya merasa bersyukur kemarin sempat mendapatkan menit bermain di ajang Piala Asia U23. Walaupun tidak selalu bermain di setiap laga, tapi tergabung di dalam skuad timnas Indonesia U23 ini merupakan pengalaman yang sangat berharga buat saya, ujar Doni Tri Pamungkas.